Sampai maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Rektor, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia saya dapat bertemu, dapat berbincang, dapat belajar dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya tidak ingin mulai sebelum berkomentar tentang ayat yang dipilih tadi. Tadi dibacakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadhurrullaha syai'a. Ayat ini pelajaran buat kita. Ayat ini turun setelah perang Uhud. Sebahagian sahabat Nabi meninggalkan medan perang. Bahkan diduga ada yang goncang imannya sehingga meninggalkan Islam. Turun ayat ini. Ada satu penafsiran yang saya anggap baik sekali dari seorang pemikir Aljazair, Malik bin Nabi. Beliau berkata, ayat ini pelajaran buat kita semua, bahwa jangan menilai baik buruknya sesuatu dengan mengaitkannya pada sosok yang mengucapkannya. Sahabat-sahabat yang meninggalkan medan perang dan yang boleh jadi meninggalkan Islam itu karena mereka terkagum-kagum pada Nabi pada saat hidupnya, dan begitu tersebar bahwa beliau wafat, beliau meninggalkan. Ini karena mereka mengaitkan kebenaran dengan sosok manusia. Jangan pernah menilai baik buruknya sesuatu karena ada materi. Jangan pernah mengaitkan baik buruknya sesuatu karena ini diucapkan oleh profesor ini, itu dan sebagainya. Nilailah baik buruknya sesuatu itu dari idenya, bukan dari orangnya. Walaupun itu diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, selama ucapan itu bersumber dari pribadi beliau, bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu sebagian sahabat Nabi, kalau Nabi berucap, itu bertanya, ahada ra'yun am huwa wahyun. Apa ini pendapat pribadimu atau ini wahyu? Kalau wahyu sami'na wa ata'na. Tapi kalau pribadi Nabi, boleh jadi beliau keliru. Nah, ini saya kira pilihan yang baik untuk mengingatkan kita. Dan untuk menjadikan kita ketika menilai atau membaca tafsir-tafsir dari siapapun, termasuk orang-orang yang kita kagumi, jadikanlah kebenaran, baik atau buruknya sesuatu itu berdasarkan ide yang disampaikan. Itu yang pertama. Nah, tafsir karya ulama Indonesia cukup banyak. Tetapi tidak banyak yang komplit 30 juz. Itu satu. Dan tidak banyak juga yang dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia.
Turjumanul Mustafid karya Abdul Rauf Singkel, Allah yarhamu, itu dinilai sebagai kitab tafsir berbahasa Melayu pertama yang komplit. Walaupun perbedaan pendapat ada. Itu dinilai, ada yang menilainya terjemahan dari tafsir Al-Baydawi. Snokor-Holonyo berpendapat begitu. Tetapi tafsir Al-Baydawi panjang ini tidak pendek. Sehingga ada yang menilai bahwa itu adalah terjemahan dari tafsir Al-Jalalain. Betapapun, saya tidak ingin masuk kepada ini terjemahan atau bukan. Tetapi yang jelas bahwa beliau perintis penafsiran Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Kita ingin ini kembali. Rintisan ini perlu sekarang. Kalau kita mau cari, siapa yang bisa merintis, menulis tafsir Al-Quran dalam bahasa Inggris? Yang pertama lakukan itu Muhammad Asad, orang Austria yang asalnya Yahudi. Tetapi itu Yahudi yang baik, bukan Zionis. Saya bermimpi ketika kita mengenang Syekh Abdul Rauf Singkel yang tafsirnya itu berpengaruh selama 3 abad. Beliau wafat tahun 1690-an. Saya bermimpi ada tafsir yang bisa memperkenalkan Indonesia bahwa ini dalam bahasa Inggris. Itu kita, walaupun isinya boleh jadi sebagian kita tidak setuju. Apalagi kalau kita bicara tafsir Al-Baydawi. Ada di tafsir Al-Baydawi. Nah ini di pesantren-pesantren pasti masih dibaca sekarang ya. Ada di tafsir Al-Baydawi dikutip hadis la tatara'a narahuma, tidak boleh saling terlihat api yang digunakan memasak antara apinya orang Muslim dan apinya orang Yahudi. Terus dia berkata, itu firman Allah, wala tattakhidul yahuda wan nasara auliya, adalah larangan mempekerjakan orang Yahudi. Ini nggak bisa. Itu dibantah sudah oleh ulama-ulama yang lain. Tapi kita berkata itu pada masanya. Pada masa kita situasi telah berbeda. Jadi walaupun kita membaca, kita kritis. Betapapun Syekh Abdul Rauf Singkel adalah perintis yang harus kita hormati. Dan kita ikuti jejak beliau dalam hal yang benar. Saya pindah. Syekh Nawawi Banten, Allah yarham. Ini orang sangat istimewa. Jangan pernah menduga bahwa yang superior itu dalam bidang agama orang Arab. Tidak. Beliau gurunya orang Arab. Sampai dikenal sebagai apa? Sayyidu Ulama'il Hijaz. Beliau diminta mengajar di Al-Azhar. Orang dari mana? Dari Serang. Ini pewarisnya. Terus sebabnya saya selalu bilang, ini perlu didorong. Ini. Kenapa Syekh Nawawi mendapat tempat yang begitu besar? Kalau kita baca tafsirnya,
Saya itu terkagum-kagum baca nama tafsirnya dan mukaddimahnya. Rahasianya ada di sana. Nama tafsirnya Marah lagi. Marah itu atau marah itu tempat istirahat. Labid itu orang yang menetap. Dia merasa beristirahat ketika membaca Al-Quran. Dia menetap di sana, tapi dia bersahabat dengan Al-Quran. Anda mau bersahabat dengan Al-Quran, dia beritahu Anda rahasia-rahasianya. Saya baru tadi cerita soal Al-Ibriz. Almarhum ayah sahabat karib saya, Gusmus. Itu pernah, menurut ulil albab, pernah ada satu orang memimpikan beliau. Itu saya ada tulis di tafsir saya, ada kesalahan, perbaiki. Melalui alam gaib dia kirim kemari pesan. Dan ternyata diperiksa. Itu kenapa? Karena bersahabat dengan Al-Quran. Nah, kita kembali kepada Syekh Nawawi Banten. Di mukaddimahnya beliau berkata, Amarani ba'dul a'izzah an aktubah fi tafsiril Qur'anil Majid. Saya diperintah, bukan diminta. Lihat tawaduknya, rendah hatinya. Saya diperintah oleh orang-orang mulia untuk menulis tafsir Al-Quran. Fataraddatu zamanan tawilan. Saya ragu. Kenapa ragu, wahai imam? Jangan sampai saya termasuk kelompok orang yang dinyatakan Nabi memfassar Al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maka. Ini orang takut. Tidak gampang-gampang tafsir. Ini sudah alim besar ini masih takut dia menafsirkan. Memang itu. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan taqsya'irru minhu juludul ladzina amanu. Baru setelah itu wa tatma'innu qulubuhum. Ya kan? Setelah merasa takut zamanan, waktu yang panjang, saya nggak bisa, takut saya salah. Terus beliau menulis apa? Maka saya menulis iqtidaan bis salafis salih, mengikuti orang-orang alim sebelum saya. Baru ada hal yang menarik lagi dari mukaddimahnya. Li'anna di kulli zamanin tajdida. Allahu Akbar. Ini tahun berapa itu? Tahun 1890-an barangkali ya. Dia sudah bicara tentang tajdid. Setiap zaman, kenapa dia mau tulis? Saya tulis sekarang. Karena setiap zaman memerlukan tajdid. Itu di mukaddimahnya. Tajdid itu bukan berarti memberikan sesuatu yang baru, tidak harus baru. Sesuatu yang lama tapi sudah terlupakan itu tajdid. Kan? Sesuatu yang lama yang perlu tambahan argumentasi walaupun barangnya sama itu tajdid. Tidak harus selalu yang baru. Sekian banyak pendapat-pendapat ulama lama yang sampai sekarang itu bagus sekali. Apalagi sebagian ulama kita itu punya istilah al-fiqhul iftiradi. Bagaimana kalau begini? Itu bahasanya belum terjadi, mereka sudah bayangkan. Itu berguna buat kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Syekh Nawawi. Sekali lagi, beliau sangat takut
salah, tetapi ingin untuk menjelaskan, mengikuti as-salafus saleh. Dari sini lahir apa yang dinamakan syarat-syarat seorang penafsir. Supaya tidak keliru. Memang saya pernah waktu mengajar masih di Makassar, baca itu syarat-syaratnya Imam Suyuti, itu banyak sekali syarat-syaratnya. Ini Pak, tidak bisa Pak, kita ini syarat ini harus ngerti bahasa Arab dengan segala ininya, usul fikih ini. Saya jawab mereka, itu buat yang mau menafsirkan seluruh Al-Quran. Tapi kalau mau menafsirkan 1-2 ayat, tidak harus semuanya itu. Ya kan? Dan itu untuk yang mau menafsirkan, bukan untuk yang mau menyampaikan tafsir. Beda itu. Ya kan? Walaupun demikian, karena ini mahasiswa yang saya hadapi, ini Pak tidak bisa Pak kita ini. Saya bilang begini deh. Kita mari lihat syarat-syarat itu. Imam Suyuti berkata, syarat pertama sahhatul aqidah. Akidahnya harus lurus. Saya bilang, kita ganti aja ini. Bagaimana? Objektivitas. Asal objektif. Tidak harus. Anda boleh mengambil pendapat orientalis. Asal dia objektif. Tidak harus sahhatul aqidah. Akidahnya salah. Tapi kalau benar, al-hikmatu dhalatul mu'min. Terus bagaimana ini? Saya bilang tidak usah perhatikan itu. Syarat, hindari saja sebab-sebab kekeliruan. Sebab kekeliruan itu salah satu diantaranya tidak ngerti bahasa Arab. Atau menerjemahkan kata dalam bahasa Arab dari kamus-kamus modern. Itu bisa salah. Pernah tersebar itu Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi sesat dia itu. Kenapa? Itu kan di Quran, wa wajadaka dhallan fahada. Dhal itu bukan berarti sesat. Tidak menemukan kebenaran itu juga dhal namanya. Antadilla ihdahuma. Kalau ada 2 perempuan, itu juga itu saya sudah beri saran. Itu saya tidak tahu apa sudah diperbaiki atau tidak. Itu ayat yang menyatakan fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan antadilla. Diterjemahkan begini. Kalau tidak ada 2 orang lelaki, tidak ada seorang lelaki, maka 2 orang perempuan. Masa tidak ada 2 orang? Kalau bukan, beda enggak? Kalau bukan seorang lelaki, maka 2 orang perempuan. Takut jangan sampai salah satu dari perempuan itu lupa, tudillah. Ya kan beda sudah ini. Tidak ngerti bahasa Arab. Ini bagus nih. Terjemahan artinya. Karena tidak mungkin Al-Quran itu dialih bahasakan. Mengalih bahasakan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia aja tidak mungkin. Terlalu kaya bahasa Jawa. Ya. Apalagi Al-Quran, kita terjemahkan maknanya. Tapi jangan keliru. Di sini Al-Baqarah diartikan apa? Sapi betina. Kenapa betina? Karena ada tak marbuta. Itu bukan tak marbuta yang menunjukkan perempuan atau jenisnya. Itu jenis sapi. Ada yang liar, ada yang ini jantan atau tidak. Itu Baqarah. Kawan. Tapi kekeliruan kita itu. Jadi
Sebentar kita akan bicara lebih banyak tentang itu. Yang penting jangan pernah menduga sekali lagi bahwa kita bangsa Indonesia tidak mampu melebihi bangsa-bangsa lain walaupun yang bahasa ibunya bahasa Al-Quran. Sekali lagi buktinya kita mampu asal kita mau belajar. Kita bisa. Bahkan sampai sekarang saya anggota Majlis Hukama Al-Muslimin, pimpinan Syekh Al-Azhar. Itu majlis ini meminta agar mereka yang ditugaskan dari Al-Azhar, dari Abu Dhabi, itu ke Indonesia mempelajari apa? Bagaimana toleransi di Indonesia. Orang belajar sama kita toleransi. Kita mampu. Mudah-mudahan pemilu ini tidak membuktikan kita tidak mampu bertoleransi. Ya kan? Tapi kita mampu. Orang mempelajari Pancasila. Itu terkagum-kagum. Bagaimana bisa bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Itu ulama-ulama kita tuh yang. Jadi kita mampu. Yang penting kita mau untuk itu. Itu kalau kita bicara Syekh Nawawi, panjang kalau kita mau bicara tentang beliau. Tapi saya kira yang saya ingin garis bawahi bagaimana tawadhu beliau, bagaimana rasa takut beliau, bagaimana kesungguhan beliau di dalam menafsirkan Al-Quran sehingga mampu memberi bekas yang sangat besar dalam pemikiran umat Islam khususnya pada masa lalu. Mari kita lihat lagi yang lain. Tafsir itu adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia. Kemampuan manusia bertingkat-tingkat. Kecenderungan manusia bertingkat-tingkat. Berbeda-beda. Sehingga corak tafsir itu berbeda-beda, bahkan bisa jadi ada penafsiran antara satu dengan yang lain itu sedemikian berbeda sehingga bisa dinilai bertolak belakang. Jangan cepat-cepat mempersalahkan. Saya beri contoh. Apa artinya nikah? Itu kita baca itu ayat. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Nikah itu akad atau hubungan seks. Kalau saya berkata nikah itu akad, maka seorang ayah yang berhubungan seks dengan seorang wanita, lalu wanita itu hendak dikawini oleh anaknya, boleh atau tidak? Boleh, karena dia tidak menikah. Tapi kalau kita berkata bahwa nikah itu adalah hubungan seks, berlawanan kalau nikah. Kalau dia sudah menikah walaupun belum berhubungan seks, sudah tidak boleh. Jadi kita harus mentoleransi ini, silahkan. Banyak sekali hal-hal semacam itu. Tapi ada hal yang menarik. Ada hal yang menarik. Dari tafsir-tafsir berbahasa Indonesia ini, ada yang jelas sekali nuansa Indonesianya. Tafsir Buya Hamka itu jelas sekali nuansa Indonesianya. Sajak-sajak dalam bahasa Indonesia. Ya toh? Bahasa Indonesianya indah. Contoh-contohnya itu yang kita kenal di Indonesia. Saya di Tafsir Al-Misbah, belum habis waktu saya. Saya di Tafsir Al-Misbah
ada menulis tentang mathalu kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu adalah seperti pohon yang baik. Asluha sabit wa far'uha fis sama. Akarnya menghunjam ke dalam, kokoh. Cabangnya naik, menjulang ke atas dan menghasilkan buah yang banyak. Banyak ulama, termasuk saya yang mengutip ini, mengatakan itu pohon korma. Tapi pernah lihat pohon korma? Tidak semua kita pernah lihat pohon korma. Bagaimana kalau kita tafsirkan, terjemahkan itu dengan pohon kelapa? Bisa saja. Itu sangat Indonesiawi itu. Ya kan? Itu corak tafsir. Kita ingin problema-problema kita carikan solusinya di dalam Al-Quran. Salah satu kritik terhadap kitab-kitab tafsir yang lama adalah memberikan solusi terhadap problema mereka, bukan problema kita. Di sini perlunya tajdid. Kita punya problem. Al-Quran turun untuk itu. Apa itu? Kana nasu ummatan wahida, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab liyahkuma bainan nasi fi maktalaf. Alkitab itu turun untuk memberi putusan tentang perselisihan manusia. Ulama itu bertugas menyelesaikan problem, bukan menjadi problem. Ya. Itu tugas kita. Ini yang kembali lagi saya kepada Imam An-Nawawi tadi. Ini tajdid. Tajdid sudah didengungkan jauh sebelum Syekh Ahmad Dahlan. Sudah dicetuskan ulama itu lanjutan dari ini, kita tajdid. Tapi dasar ulama-ulama yang begitu tekun menulis tafsir tahunan. Itu tafsir Al-Furqan 30 tahun. Itu pertanyaan yang datang, dia tulis setelah 30 tahun baru jadi. Itu pun ada kritik. Terlalu ahli bahasa. Padahal tidak semua bisa diartikan, punya arti dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali. Satu contoh, umum. Aqimus shalah apa artinya? Memang dirikan salat. Apa itu yang dimaksud? Qama itu, satu dulu hal. Qama itu berarti berdiri, itu sikap sempurna. Anda mau hormat orang sambil baring nggak sempurna, sambil duduk nggak sempurna. Qama. Sehingga qama itu berarti ketika berkata aqimus shalah, sempurnakan pelaksanaan salat. Khusyuknya, sebelum khusyuknya, sunnahnya, wajib, itu aqimus shalah. Mau diterjemahkan apa nih sekarang? Ya terjemahan artinya. Kalau kita hanya terjemahan begitu, seperti yang seringkali kita temukan di Al-Furqan, itu bisa atuz zakah. Apa artinya atuz zakah? Tunaikan. Atu itu bisa berarti sempurna. Atu itu bisa berarti antar. Atu itu bisa berarti sesuatu objeknya yang baik. Jadi jangan jadikan di bulan Ramadan masa pameran kemiskinan. Tidak, atuz zakat. Ulama-ulama saya teringat itu Syekh Muhammad Rashid Ridha di dalam tafsir Al-Manar. Dia itu menulis tafsirnya untuk majalah.
majalah Al-Manar. Seringkali dia tidak sempat merujuk ketika menulis. Maka ketika dia tulis tentang Atu, dia katakan, sepanjang ingatan saya, itu dia terus yatin, bukan apa, subhanallah. Walat yatinal fahishata min nisaikum, yatina ya. Ya. Ini orang alim besar nih, tapi sembunyi diri nih. Saya tidak pernah setuju sama dia. Dia katakan Atu itu untuk sesuatu yang buruk. Yatina sesuatu yang buruk. Yatina al-fahisha. Rashid Ridha kita hormat. Tapi karena tidak hati-hati, dia salah. Apa buktinya salah? Kenapa ada yatina min kulli fajjin amik? Haji, baik. Syekh Sya'rawi, ini ulama besar Mesir, Allah yarham. Anda tahu, dalam usia 82 tahun, baru dia tahu persis apa arti atia. Ini. Qad balagtu minal umri atiya. Saya tidak tahu persis apa artinya, kecuali setelah saya ke London. Saya berobat. Waktu saya berobat, dokter bilang, ini tidak ada obatnya lagi. Vitamin tidak berguna, operasi tidak berguna. Anda telah mencapai usia yang penyakit Anda ini sudah sedemikian besar karena usia sehingga tidak diobati. Terus dia berkata, oh inilah yang dimaksud qad balagtu minal umri itiya. Itu baru tahu tuh. Jangan malu berkata saya tidak tahu. Ya kan? Nah ini. Itu kalau kita bicara tentang kosakata banyak sekali itu. Seringkali orang keliru, tidak memperhatikan hubungan antar ayat. Ini ada hubungannya dengan itu. Seringkali orang tidak memperhatikan. Itu Syekh Rashid Ridha, kita bicara Rashid Ridha. Itu indah sekali. Dia itu paling suka kritik ulama. Itu Syekh. Imam Suyuti dinamainya Hatibul Lail. Hatibul Lail itu artinya orang yang kumpul kayu bakar di malam hari. Dia tidak bisa bedakan ini kayu atau bukan. Dia himpun aja. Ya. Semuanya dia kritik. Tapi ketika sampai pada gurunya, dia beda pendapat, tetapi sangat halus. Dia carikan pembenaran. Saya ingin jadikan ini sebagai contoh bagaimana orang harus menghormati guru. Ya, kita ambil sisi positifnya. Nah, saya beri contoh Anda. Quran itu singkat padat. Terkadang dia tidak sebut lagi satu kata karena sudah ada isyarat pada kata yang lain. Saya beri contoh. Ja'alakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allah menciptakan buat kamu malam supaya kamu dapat tenang, tidur tenang. Dan menciptakan siang terang benderang. Ini ada kata yang tidak disebut. Allah menciptakan buat kamu gelap, malam itu gelap supaya kamu dapat tenang tidur. Kenapa dia tidak sebut gelap? Karena di sini sudah ada dia sebut mubsiran. Tapi dia tidak sebut untuk apa itu mubsiran, karena sudah ada di sana lawannya. Sama dengan Zuyi dan linnasi hubbus syahawati minal nisa'i. Diperindah bagi manusia
kecintaan kepada perempuan. Memangnya perempuan tidak cinta laki-laki? Kenapa tidak disebut? Tidak disebut kan? Wal banina, dan anak laki-laki. Memangnya anak perempuan tidak disebut? Saya punya 4 anak perempuan, semua saya cintai. Ya kan? Kenapa begini? Singkat, Al-Quran ingin berkata, karena saya sudah sebut di sini An-Nisa, saya tidak perlu sebut Ar-Rijal, karena di sana saya sebut itu. Itu di Quran banyak sekali. Hubungan antar ayat itu banyak sekali. Yang biasa karena tidak memperhatikan itu, kita masuk dalam kekeliruan pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Itu kita lihat. Dan ulama-ulama kita itu tidak segan-segan mengoreksi pendapatnya. Saya pernah ditanya, Pak Kures, koreksi enggak? Ada enggak kesalahan di tafsir Al-Misbah yang banyak? Koreksi enggak? Saya bilang saya serahkan pada yang lain untuk mengoreksi karena saya sudah tua, saya sudah tidak bisa. Kalau Pak Hasbi As-Siddiqi itu dia koreksi. Itu ulama beneran. Itu ulama-ulama kita. Iya kan? Jadi sebenarnya sekali lagi saya ingin katakan, kita ini alhamdulillah punya potensi yang sangat besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan mungkin yang diperlukan adalah tekad dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kalau Anda bersahabat dengan Al-Quran, dia akan menyampaikan pada Anda rahasia-rahasianya. Baik melalui bacaan Anda maupun melalui ilham. Itu kan, baca itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baru dia Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang kedua nih yang kita mau, 'allamal insan. Itu dapat ilham Anda. Tanyakanlah kepada mereka yang banyak menulis tentang itu. Anda dapat ilham. Al-Quran itu tidak habis-habis maknanya. Tidak ubahnya seperti alam raya ini. Bumi kita ini dari dulu seperti ini. Tapi setiap saat ada rahasia baru kalau kita pelajari. Kalau Anda belajar Al-Quran setiap saat Anda bisa mendapatkan rahasia baru. Yang disampaikan boleh jadi melalui penelitian Anda atau boleh jadi melalui mimpi, melalui ilham dan sebagainya. Itu sebabnya dia katakan Iqra wa rabbukal akram. Dia bukan katakan wa rabbukal karim. Karim itu apa artinya? Dari segi bahasa. Kita biasa artikan mulia ya. Bukan dong mulia. Salah satu yang dikembangkan oleh ulama-ulama dewasa ini adalah tidak memahami kosakata Al-Quran kecuali dengan merujuk pada Al-Quran. Al-Quran menggunakan kata karim, rizqun karim, rezeki yang karim, zaujun karim, pasangan yang karim, zillun karim. Banyak. Apa artinya karim ini? Kalau saya berkata mulia, apa sih mulia itu? Karim itu sesuatu yang terbaik menurut objeknya. Kalau saya berkata rizqun karim, kalau rezeki itu, rezekinya itu, rezeki lagi bisa macam-macam rezeki. Kita ambillah duit. Apa itu rezeki? Yang banyak tapi halal. Kalau banyak tidak halal bukan karim. Pasangan yang karim, yang sesuai. Itu zilun karim, daungan, semuanya itu karim. Karena itu sekali lagi kita tidak bisa terjemahkan mulia. Mulia itu apa? Mulia itu yang langka. Kalau tidak langka tidak mulia. Itu sebabnya
permata yang hebat dinamai ahjar karimah. Yang Anda butuhkan. Kalau Anda tidak butuhkan, tidak karim. Walaupun lengkap. Apalagi yang sulit terjangkau. Itu makna-makna yang mesti bisa kita kembangkan dan menghasilkan makna-makna baru dalam konteks tafsir. Ini sudah dirintis oleh ulama-ulama kita. Kita perlu kembangkan. Kita perlu ini. Karena apa yang ditulis jangan jauh-jauh. Yang ditulis di Departemen Agama punya, yang disusun itu masih banyak kesalahan yang kita temukan. Boleh jadi kesalahannya karena belum ditemukan dari segi ilmiah. Boleh jadi juga kesalahannya karena kedangkalan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Ada. Sekarang pun masih terus diupayakan untuk merevisi itu. Apa yang salah. Banyak. Jadi, ya saya bicara sudah terlalu panjang. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.